Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scopus, siapa takut? Perkenalkan, nama saya Ari Miftauda. Saya merupakan alumni dari Magister Kebijakan Publik Universitas Erlangga. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk sharing kepada teman-teman bagaimana pengalaman saya untuk mendapatkan publikasi terindeks Scopus. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu mengapa Scopus itu menjadi suatu hal yang penting, terutama di Indonesia. Ya, karena pada tahun 2018, pada waktu itu Rektor Universitas Erlangga mengeluarkan beberapa peraturan, terutama terkait dengan Scopus ini. Jadi terutama untuk mahasiswa S2 ada kewajiban untuk mengeluarkan penelitian yang terindeks Scopus. Tentu saja saya dan teman-teman pada program S2 Magister Kebijakan Publik UNER itu pasti merasa bingung, galau, samalah seperti dengan teman-teman waktu itu. Jadi kita juga tidak tahu apa itu Scopus, bentuknya seperti apa, cara mendapatkannya seperti apa, terus bagaimana saya bisa meraih indeks Scopus dan lain-lain. Jadi pada waktu itu kita mahasiswa S2 berlomba-lomba bagaimana cara mendapatkan Scopus, karena Scopus itu menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi nilai dari tesis. Dan saya yakin teman-teman di sini juga mungkin dari universitas lainnya merasakan hal yang sama bahwa masih bingung dengan Scopus. Mudah-mudahan dari sharing saya kali ini bisa memberikan insight baru atau pandangan baru terhadap teman-teman bagaimana cara mendapatkan Scopus. Mungkin juga cara ini bisa berbeda dengan cara dari teman-teman lainnya yang sudah berhasil mendapatkan proceeding Scopus. Oke. Yang kedua saya akan bahas di sini Scopus sendiri memiliki tingkatan atau level, di mana level terendahnya itu namanya adalah Proceeding Scopus. Kemudian di atasnya lagi ada Scopus Q4, di atasnya lagi ada Scopus Q3, dan yang paling tinggi adalah Scopus Q1. Jadi ada Proceeding Scopus, Scopus Q4, Q2, Q3, Scopus Q4, Q3, Q2, dan Q1. Dan otomatis level yang paling rendah adalah Proceeding Scopus, kemudian level yang paling tinggi itu adalah Scopus Q1. Di mana tentu saja dengan levelnya semakin naik atau semakin tinggi, itu otomatis tingkat kesulitannya juga lebih kompleks atau lebih tinggi. Dan alhamdulillah pada waktu itu dari peraturan Rektor UNER hanya mewajibkan mahasiswa S2 untuk melakukan publikasi terindeks Proceeding Scopus. Jadi belum sampai Scopus Q4, Q3, Q2, atau Q1. Jadi saya sangat bersyukur sekali pada waktu itu. Kemudian how to get Scopus, saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya ini akan berbeda dari teman-teman yang sudah mendapatkan Scopus. Jadi saya mendapatkan publikasi Proceeding Scopus saya ini dari seminar internasional yang diadakan oleh Universitas Erlangga. Yap, jadi saya join suatu international conference yang waktu itu diselenggarakan oleh UI. Dan pertanyaannya adalah apakah semua penyelenggara konferensi international conference pasti akan memberikan publikasi terindeks Scopus kepada para pesertanya? Jawabannya adalah tidak, karena memang pada waktu itu sebelumnya saya juga pernah ikut beberapa seminar internasional beberapa kali, mungkin 3 atau 4 kali, dan waktu itu sudah presentasi, sudah mengumpulkan full paper, tapi ternyata belum ada Proceeding Scopus. Waktu itu proceedingnya hanya berupa ISSN. Jadi saya benar-benar kecewa waktu, tapi bagaimana caranya saya harus tetap bangkit karena kan ini mempengaruhi dari nilai tesis gitu. Waktu itu alhamdulillah kemudian ada teman yang sharing terkait international conference yang diselenggarakan oleh UI. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi YouTube saya. Jadi teman-teman nanti bisa cek. Jadi menurut saya international conference yang diselenggarakan oleh UI ini spesial karena di dalam websitenya mereka itu informasinya itu dijelaskan bahwa ada banyak sekali penerbit yang bisa dipilih. Nah, ini hal yang sangat jarang. Berdasarkan pengalaman saya yang mengikuti beberapa international conference, itu banyak sekali yang hanya mencantumkan di brosur promosi mereka itu hanya tulisan kecil bahwa paper yang lolos seleksi akan dipublikasikan secara Scopus. Scopusnya tidak jelas apakah Proceeding Scopus, apakah Scopus Q4,
apa Scopus Q3, Q2 atau Q1. Namun di UI ini mereka langsung memberikan list atau catatan terkait penerbit dan skala level Scopusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada waktu itu ada pilihan banyak sekali penerbit, dan saya waktu itu memilih EDP Science karena EDP Science ini dia lebih general topiknya, dan yang kedua adalah dia Proceeding Scopus. Karena waktu itu di pikiran saya bahwa saya belum pernah memiliki pengalaman bagaimana cara untuk mendapatkan Proceeding Scopus atau level Scopus, maka saya lebih memilih untuk yang bagaimana cara untuk mendapatkan Proceeding Scopus, yaitu level yang paling rendah di Scopus. Karena pada waktu juga universitas juga hanya mewajibkan Proceeding Scopus, jadi mengapa saya harus mencapai lebih tinggi? Lebih baik saya belajar dari yang paling rendah terlebih dahulu. Jadi pada waktu itu saya memilih penerbit namanya EDP Science. Jadi teman-teman nanti bisa cek, saya juga kasih linknya. Jadi EDP Science ini merupakan penerbit yang berasal dari Prancis. Jadi memang saya sangat kagum dengan UI ini, mungkin karena UI merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jadi mereka memiliki banyak sekali networking dengan para penerbit di luar negeri. Jadi waktu itu saya memilih EDP Science, kemudian saya cari googling alamatnya, kemudian saya cari deskripsi dari websitenya. Ternyata mereka sudah sangat established, jadi sudah berdiri sekitar tahun 1920. Kemudian namanya berganti menjadi EDP Science itu ketika tahun 1998. Jadi saya merasa memang saya yakin bahwa saya akan memilih EDP Science sebagai penerbit untuk paper yang akan saya kirim di International Conference yang disediakan oleh UI ini. Dan masing-masing untuk penerbit lainnya, waktu itu kalau tidak salah ada 6 atau 7 list penerbit, ini memiliki format yang berbeda-beda untuk papernya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan itu ikut ke International Conference, itu ada formatnya sendiri-sendiri, karena masih sendiri-sendiri. Jadi masing-masing International Conference ini memiliki ciri khas dari papernya. Ada yang bentuknya A, B, C, dan D. Jadi pokoknya ikuti saja prosedur yang diminta oleh penerbit yang teman-teman pilih. Jadi saya merasa sangat senang dengan UI ini karena kemarin berdasarkan pengalaman pribadi saya, belum pernah ada International Conference yang menawarkan banyak sekali penerbit terhadap calon peserta International Conference. Jadi kita bisa milih, dan penerbitnya itu bukan penerbit yang abal-abal seperti itu. Jadi mereka sangat qualified, itu bisa kita cek di Google. Kemudian saran saya yang ketiga adalah selektif dalam International Conference. Jadi kita harus selektif, itu adalah selektif dalam memilih. Karena zaman sekarang kan banyak sekali International Conference yang menawarkan untuk menerima atau paper yang seleksinya diterima itu akan dipublikasikan terindeks Scopus. Tapi seperti pengalaman saya tadi, belum tentu paper kita itu akan diterima atau paper kita akan dipublikasikan secara Scopus. Jadi saya merasa bahwa saat ini banyak sekali pihak penyelenggara International Conference yang membuat Scopus ini menjadi daya tarik agar banyak orang yang mau mendaftar di acaranya. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati, terutama teman-teman S2 ya, karena memang untuk ikut International Conference kan harganya juga tidak murah waktu itu kan. Tapi alhamdulillah sih pada waktu itu saya harganya 750.000. Luar biasa emang sih ini untuk Universitas Indonesia yang UI ya, yang menyelenggarakan International Conference yang sangat baik ini, harganya nggak terlalu mahal. Karena saya juga pernah lihat ada yang 1 juta, bahkan 2 juta atau 3 juta. Tapi alhamdulillah waktu itu saya hanya biayanya hanya 750.000 seperti itu. Kemudian cara selanjutnya adalah teman-teman bisa cek alamat penerbitnya. Nah di sini sangat penting. Jadi teman-teman harus tahu karakteristik dari penerbit itu sendiri. Ketika saya mendapat EDP Science, saya cek EDP Science ini apakah kredibel atau tidak. Kemudian kalau misalkan teman-teman ragu kira-kira dia ada Proceeding Scopus atau tidak, bisa cek di www.schemagojr.com. Nanti akan saya tulis di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek. Nanti tinggal di copy paste nama penerbitnya di website tersebut. Nanti akan kelihatan dia itu termasuk terindeks Scopus Q4, Q3, Q2 atau Q1. Sepertinya sih kalau untuk Proceeding Scopus tidak ada. Oke, jadi
saran saya adalah bagi teman-teman yang berusaha untuk mendapatkan publikasi terindeks Scopus, khususnya untuk Proceeding Scopus, adalah pertama adalah teman-teman harus bisa selektif terhadap international conference itu sendiri, karena banyak sekali international conference yang menawarkan publikasi embel-embel Scopus tapi ternyata tidak ada hasilnya. Kemudian kedua, teman-teman juga harus melihat setelah ada informasi itu, coba dicek penerbitnya siapa, karena kadang-kadang banyak international conference yang tidak menyebutkan penerbitnya. Nah itu mungkin bisa cukup diragukan. Kalau misalkan sudah ada nama penerbitnya, silakan dicek di Google apakah dia sudah kredibel atau tidak, seperti itu. Kemudian jangan ragu untuk terus mengupdate informasi, misalkan dari ketentuan-ketentuannya, karena ini yang paling penting ya. Jadi masalah template atau format petunjuk teknisnya itu biasanya masing-masing penerbit itu memiliki ciri khas. Jadi teman-teman ikutin saja prosedurnya seperti apa, cara menulisnya seperti apa, template-nya seperti apa, maka insya Allah nanti teman-teman akan bisa lolos untuk dipublikasikan dengan terindeks Scopus. Oke, sekian dari vlog saya kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, monggo nanti bisa ditanyakan di tanggapan di bawah ini. Kemudian selanjutnya sih next vlog saya akan berusaha untuk berdiskusi atau sharing terkait paper saya yang sudah dipublikasikan. Nanti mungkin bisa jadi tips bagi teman-teman, nanti papernya seperti apa sih yang bisa terindeks Scopus. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yang setuju, silahkan komen di bawah ini ya. Kalau memang teman-teman butuh, maka saya akan melakukan vlog yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scopus, siapa takut?